Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairul Anam atau biasa dipanggil Kak Igo. Saya bersama sahabat saya Oren. Oke, Oren. Nah, saya ingin memperkenalkan profil saya sebagai seorang storyteller, sebagai seorang musisi, sebagai seorang teacher atau guru. Bagaimana sih ceritanya? Kenapa saya bisa bergelut di dunia storytelling? Oke, kita dengarkan bersama-sama. Saya lahir di Indramayu tanggal 7 Juli 1980. Pendidikan saya sama seperti yang lain, dari mulai SD, SMP, kemudian madrasah aliyah, dan lanjut ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi saya kuliah di Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain kuliah, saya juga bergelut di dunia musik bersama unit kegiatan mahasiswa Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan. Nah, disitulah awal mula saya terlibat dalam kegiatan sebagai seorang musisi bersama sebuah band yang bernama Dread Molotov. Yeay, Dread Molotov, yoi, Dread Molotov. Setelah itu saya langsung mengajar di sebuah sekolah. Saya pindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Sehingga yang terakhir ini saya sekolah atau mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, kemudian awal mula saya terlibat dalam dunia storytelling atau dunia bercerita, yaitu ketika saya berpikir bahwa saya ini kan sebagai seorang guru, gitu kan, dan tentunya sebagai seorang guru pasti punya metode, yaitu metode bercerita. Akhirnya saya mengikuti pelatihan mendongeng dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Dan kemudian saya menjadi salah satu anggota dari sebuah komunitas dongeng. Tetapi hanya sebentar saja, karena setelah itu saya ingin mencari tantangan baru. Tantangannya yaitu mendirikan sebuah organisasi yang bernama apa, Oren? Rumah Dongeng Khatulistiwa. Oke, Rumah Dongeng Khatulistiwa. Nah, Rumah Dongeng Khatulistiwa ini adalah sebuah organisasi, sebuah komunitas dongeng di mana anggotanya sudah tersebar dari Pulau Jawa, kemudian di Lampung, Jogja, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Banyak sekali Oren. Sampai saya serak suaranya. Ya, makanya minum dulu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, itu sekilas profil singkat saya sebagai seorang pendongeng. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar mendongeng, belajar bercerita, itu bisa melalui saya ataupun masuk ke komunitas Rumah Dongeng Khatulistiwa. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, kenapa sih saya pengen jadi seorang pendongeng? Tentunya keinginan saya menjadi seorang pendongeng sangat sederhana. Satu, dari manfaat mendongeng sendiri, kita bisa membangun karakter seorang anak, kepribadian anak melalui dongeng. Yang kedua, ada banyak manfaatnya juga nih bagi kalian seorang pelajar atau seorang pendidik. Salah satunya adalah meningkatkan literasi. Kemampuan membacanya, kemampuan bersosialisasi dengan dunia tulis menulis dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Rumah Dongeng Khatulistiwa kita sangat membuka diri, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar mendongeng, bisa bermain boneka seperti Kak Igo, ya seperti aku, seperti Kak Igo dan Oren, itu semuanya boleh. Kak Igo, saya nggak bisa sama sekali. Bisa. Di sini kita nanti akan belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama dari mulai nol, dari mulai tidak bisa, sampai semuanya bisa mendongeng. Yang jelas, tujuan dari adanya kegiatan dongeng ini yaitu apa? Satu, kita ingin anak-anak kita mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Kemudian, selanjutnya, kita juga ingin membahagiakan anak-anak Nusantara, mengedukasi dan menginspirasi anak negeri. Nah, teman-teman, mungkin kalian tahu ya, kenapa sih setiap pendongeng itu harus pakai boneka ya, Oren? Iya, kenapa tidak? Nah, kenapa?
Biasanya anak-anak itu paling suka banget kalau ada yang namanya boneka. Lalu bagaimana sih cara memainkan boneka? Gampang banget teman-teman ya. Kenapa sih Kak Ego lebih memilih oranye? Iya, kenapa lebih memilih oranye? Hal ini sebenarnya saya sesuaikan dengan kebutuhan. Anak-anak itu lebih menyukai hewan. Bukan berarti anak-anak tidak menyukai karakter boneka anak-anak. Kak Ego juga punya namanya Adeng ya. Tetapi anak-anak lebih suka karakter hewan. Kemudian Kak Igo juga dalam bercerita, dalam mendongeng juga menggunakan alat-alat sulap. Nah, alat-alat sulap di sini itu tujuannya adalah mengedukasi, membimbing anak-anak melalui gimmick-gimmick sulap. Contoh nih, kayak tadi Kak Igo sulap apa tuh? Sulap tali, ya sulap tali. Nah, di situ Kak Igo mengajarkan tentang kerukunan dalam sebuah keluarga. Kemudian ada lagi sulap api, dompet api. Iya, dompet api. Nah, dompet api. Itu kita di situ mengajarkan anak-anak ya, kemudian audiens yang lain juga supaya menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka, Yang jelas teman-teman, pemilihan media boneka ini adalah semata untuk mengedukasi anak-anak tentang bagaimana sih kita bisa membangun karakter anak-anak melalui cerita. Oke. Lalu apa sih suka dukanya? Wah, banyak lebih senangnya teman-teman. Senangnya lebih banyak daripada dukanya. Dimana ketika Radisau Kak Ego bertemu dengan anak-anak yang ceria, yang tadinya Kak Ego capek kemudian berubah menjadi ceria dan bahagia karena bertemu dengan anak-anak. Bahkan kemarin di Tegal itu Kak Ego naik motor teman-teman. Dari Tangsel. Iya, aku capek. Capek sekali. Dari Tangsel ke Tegal Kak Ego naik motor. Perjalanannya sangat luar biasa walaupun lelah, tapi ketika bertemu dengan anak-anak Kak Ego sangat senang dan bahagia. Oke.